发生了什么，只晓得秘密告知于他。出天镜花了，我与你契，这是你休要乱来！乌纳构主，我之前。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-43. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 42. Di minggu kemarin, Xingnan dan rekan-rekannya mulai melakukan perjalanan menuju Pavilion Huiyuan. Hanya saja perjalanan mereka ini agak jauh. Terlebih lagi, jikapun mereka telah sampai di sana, Pavilion Huiyuan tidak langsung terbuka dan mereka harus menunggu lagi. Alhasil, tetua Tianyi pun membawa Xingnan dan yang lainnya ke Gunung Xiyu. Rumornya, pegunungan ini terdapat gua tersembunyi yang menyimpan berbagai harta. Jadi, sambil menunggu terbukanya Pavilion Huiyuan, tetua Tianyi mempersilakan para murid untuk melakukan ekspedisi di tempat tersebut. Jika mereka dalam bahaya, tetua Tianyi meminta untuk menghancurkan token pemberiannya. Di sini, Xingnan bersama dan Miao Miao tengah melakukan pencarian. Hanya saja Miao Miao ingin bekerjasama dengan Xingnan, sebab ia mendapatkan sebuah peta yang tahu mengenai lokasi berbagai harta. Xingnan setuju walaupun dia ini tidak akan diberikan imbalan. Dalam pencariannya tersebut, Xingnan malah bertemu dengan seorang gadis bernama Chen Su'er dari sekte Xingnu. Ia yang tengah dalam bahaya segera diselamatkan oleh Xingnan. Tidak itu saja, Xingnan juga berhasil mengalahkan monster itu dengan pedang 7 jiwanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Su Youyu bersama dan Moji-san tengah santuy-santuйnya. Bahkan mereka ini masih sempat-sempatnya memancing. Hanya saja Su Youyu penasaran apakah Pavilion Huiyuan memang sehebat apa yang dikatakan oleh tetua Tianyi atau tidak. Moji-san tak percaya karena dia telah mendengar dari para seniornya yang secara langsung pernah pergi ke Pavilion Huiyuan. Berada di dalam sana memang bisa membantu mereka meningkatkan kultivasi dengan cepat. Bahkan ada legenda yang lebih misterius. Apa yang dia katakan tentu membuat Tu Yuyao merasa tertarik. Alhasil Moji-san pun mulai bercerita. Kalau ratusan tahun yang lalu, Pavilion Huiyuan pernah diselimuti oleh begitu banyak kejahatan. 从当年，甚至传说100年前，说来听听。 Ini semua berasal dari orang-orang sekte iblis yang telah melakukan segala jenis kejahatan yang bahkan mampu menutupi langit dengan hanya satu tangan saja. Selama beberapa dekade, tidak ada yang mampu melampaui kekuatan dari orang-orang sekte iblis. Hingga pada suatu malam terjadilah fenomena embun beku dan 2 bulan di langit yang sama. Seiring dengan datangnya bulan merah, terdapat juga lonteng gantung. Kala itu tidak ada satupun orang yang mengetahui mengenai apa yang terjadi pada malam tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah sekte jahat lenyap dari dunia. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Selain itu kini di tempat tersebut hanya menjadi lautan bintang dan bukit saja. Cerita itu berhasil membuat Su Youyu menjadi begitu tertarik. Setelah kejadian malam kelam, 3 tahun pun telah berlalu. Yang mana Pavilion Huiyuan mulai muncul kembali dengan peraturan baru. Yang mana setiap 4 sekte besar hanya 16 kandidat saja yang dapat dipilih setiap 3 tahunnya. Kekuatan mereka setidaknya harus berada di bawah ranah Xiantian. Jika mereka memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 5, maka rumor mengatakan kalau di sana terdapat sebuah rahasia yang besar. Saking besarnya rahasia itu dapat mengguncang seluruh benua. Su Youyu paham dan meminta Moji-san untuk bergantian karena ia juga ingin memancing. 红月降临的，还有发生了什么，只晓得秘密告知于他。一共16名先天境以下的。钓上来没有啊？我想吃鱼。 Xingnan berpindah kepada Abang Xingnan yang sebelumnya telah mengalahkan monster serigala. Chen Su'er berterima kasih banyak kepadanya. Xingnan meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Selain itu, tujuan ia kemari adalah untuk mendapatkan Tian Junhuer. Bunga-bunga ini pun berhasil didapatkan oleh Xingnan dan dirinya simpan di dalam kantong penyimpanan. Sesaat kemudian, ia pun mendengar orang-orang yang datang kemari. Mereka adalah para murid dari sekte Xingnu. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk menyelamatkan Chen Su'er.
Melihat kehadiran Xingnan membuat Wang Rolin mencurigainya. Ia pun menanyakan asal dari sekte Xingnan. Chen Su'er meminta seniornya untuk berhenti karena bagaimanapun pria tampan ini telah menyelamatkan dirinya. Bukannya berhenti, Wang Rolin malah semakin menjadi-jadi. Ia tidaklah takut kepada Xingnan walaupun dia itu bisa mengalahkan monster serigala. Dia yakin kalau tujuan pria ini kemari pasti sengaja untuk mendekati Chen Su'er. Xingnan tidaklah membenarkan hal itu. Malahan dia bertanya balik kepadanya, apakah Wang Rolin ini tahu ada monster tingkat 3 di gua itu. Lantas bagaimana bisa ia mengirim Chen Su'er kemari yang mana ini tentu saja akan membuatnya dalam bahaya. Jadi Xingnan pun mulai mencurigai mereka. Apa yang Xingnan katakan langsung ditentang oleh para murid lainnya, yang seakan-akan mereka ini panik sendiri. Bahkan mereka itu ingin memberikan tantangan kepadanya. Xingnan tahu alasan mereka menantangnya pasti ingin mendapatkan bunga Tianjin dari tangannya. Chen Su'er merasa itu salah karena para seniornya pasti mengkhawatirkan dirinya. Tapi Wang Rolin membenarkan apa yang semua Xingnan katakan. Jadi lebih baik dia itu menyerahkan bunga Tianjin kepadanya. Karena jika tidak dia itu akan melakukan sesuatu kepadanya. Xingnan mengeluarkan semangat bela dirinya yang seketika saja membuat para murid ini ketakutan karena kekuatan Xingnan jauh lebih unggul. Selain itu, Xingnan juga mengeluarkan pedang 7 jiwa miliknya. Seketika saja tempat ini pun menjadi begitu dingin karena kekuatan yang Xingnan keluarkan. Orang-orang ini pun menjadi panik dan meminta Xingnan untuk tidak macam-macam kepada mereka. Xingnan baru tahu kalau para murid dari sekte Xinyu begitu mengerikan. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu kepada sesama murid. Xingnan pun meminta Chen Su'er untuk selalu berhati-hati, terutama kepada 3 orang ini. Xingnan pun bergegas pergi meninggalkan gua itu. Mereka seketika saja jatuh tak berdaya karena niat membunuh yang Xingnan miliki terlalu mengerikan. Bahkan membuat mereka sangat sulit untuk bisa bernapas. Wang Rolin penasaran sebenarnya siapakah pria tadi. Ia mulai berpikir kalau Chen Su'er berencana untuk menjadi nomor 1 di antara mereka dengan cara bekerjasama dengan pihak luar untuk menghabisi dirinya. Chen Su'er tidaklah membenarkan hal tersebut, bahkan ia tidaklah mengenali pria itu. Hanya saja Wang Rolin tidak percaya dan berniat untuk menyerangnya. Tapi untung saja ada sebuah serangan yang menghentikannya, yang kemungkinan itu berasal dari Xingnan. Wang Rolin pun kembali ketakutan dan segera membawa mereka untuk keluar dari gua. Kembali kepada Xingnan yang terus melakukan perjalanan hingga pada akhirnya ia berhenti di sebuah tempat. Ia pun dikejutkan dengan sebuah ledakan yang bahkan kekuatan itu bisa Xingnan rasakan. Mojisan dan Suyoyo pun datang dengan ikan panggangnya. Mereka bisa melihat dan jelas kalau ada sebuah pertarungan yang terjadi. Dengan kekuatan sebesar ini, mungkin mereka adalah orang-orang kuat di alam Wusong. Uyoyo merasa tempat itu adalah tempat di mana penutua Miao Miao pergi. Mereka pun bertanya kepada Xingnan, tapi Xingnan juga tidak tahu apa-apa. Xinlo berpindah lagi ke sisi lain pegunungan yang mana terdapat beberapa orang yang tengah berkumpul. Mereka ini sedang membicarakan tentang pertarungan yang sebelumnya terjadi. Mereka meyakini kalau pertarungan orang-orang kuat itu pasti adalah untuk mendapatkan harta karun yang sangat besar. Tapi ada juga yang berpikiran kalau pertarungan tadi itu pasti terjadi hanya karena perbedaan pendapat saja. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan orang-orang dari sekte Xuanling. Kekuatan yang mereka miliki membuat orang-orang ini terkejut. Tidak heran mengapa sekte Xuanling menjadi salah satu dari 4 sekte besar. Mojisan penasaran mengapa orang-orang ini datang kemari, padahal mereka bukanlah berasal dari 4 sekte besar. Dato' Tianyi mengajarkan hal tersebut karena ada begitu banyak orang yang mendambakan rahasia Papilion Huyuan. Jadi sudah sewajarnya ada banyak orang kemari untuk mendapatkan hal tersebut. Bahkan bisa saja itu mereka jual. Sesaat kemudian pusaran air tiba-tiba saja muncul di lautan, yang mana ternyata itu berasal dari munculnya Papilion Huyuan. Orang-orang yang pertama kali melihat hal ini pasti akan terkejut. Secara perlahan namun pasti, Papilion Huyuan pun mulai muncul dari permukaan air. Tempat ini pun mengambang di atas langit dan berdiri tepat di atas mereka.
Sinan menggunakan mata dewanya, tapi sama sekali tidak mampu melihat apa yang berada di sana. Ini pun semakin membuatnya penasaran dengan isi dari tempat tersebut. Pasti ada sebuah misteri yang terkumpul di sana. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.